Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu GPD Taman Palem Lestari. Hari ini kita kembali bertemu bersama Shivelis dan Vero. pada hari ini kita akan merayakan ibadah yang sangat spesial. Adik-adik tahu nggak apa nih ibadah spesialnya hari ini? Ibadah spesialnya hari ini adalah Hari Paskah. Betul sekali. Pasti sudah pada tahu dong hari Paskah itu apa? Pasti dong. Nah, hari Paskah itu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit adik-adik. So, pastikan adik-adik tetap bersuka cita dalam ibadah pada pagi hari ini. Tentunya dong. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau ada bersama kami di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Pastikan adik-adik memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jangan males ya untuk lompat-lompat, nyanyi. Baik adik-adik? Baik Nah, dong. pagi hari ini kita akan merayakan Hari Paskah. Pastinya Hari Paskah itu adalah hari di mana Tuhan Yesus menang melawan maut adik-adik. Nah, menurut Kak Vero gimana sih Hari Paskah? Kalau menurut aku, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Tuhan Yesus juga akan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus juga udah siapin tempat buat kita semua loh yang percaya sama Tuhan Yesus. Wah, Hebat luar ya, biasa ya Tuhan luar biasa. Yesus. So adik-adik, Hari Paskah adalah hari kemenangan adik-adik. So kita semua dan adik-adik di rumah adalah umat pilihan pemenang adik-adik. Yuk kita angkat lagu pujian, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari roh
seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dengan senang hati kita boleh katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkuasa bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari adik-adik kita boleh bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita adik-adik. Mari kita naikkan syukur kita berterima kasih kepada Tuhan karena cinta yang begitu besar, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk kita semua adik-adik. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan adik-adik. Mari kita menyembah, mari kita angkat tangan kita. Kita boleh katakan terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan kalian dan katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin kami Tuhan Yesus dari awal ibadah Tuhan Yesus hingga sekarang Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian di kayu salib Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk bisa menjadi anak-anak yang taat untuk duduk
diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah dikumpulkan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada hari Jumat kemarin kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Nah, firman Tuhan ini berawal dari ketika Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus pun dibaringkan ke atas tempat pemakamannya atau di kuburannya. Dia ditidurkan oleh Bapak Yusuf beserta dengan teman-teman Yesus. Nah, dia juga dipakaikan kain linen adik-adik untuk menutupi tubuhnya. Setelah itu, mereka semua pergi meninggalkan Yesus di kuburan itu. Mereka terasa sedih, juga mereka merasa, wah Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Mereka sangat sedih sekali adik-adik. Setelah itu, para pemimpin agama, mereka langsung mendatangi Bapak Gubernur yang bernama Pontius Pilatus. Di sana, mereka menyampaikan dan menyuruh kepada Pontius Pilatus untuk mengerahkan semua tentaranya menjaga kuburan Yesus. Karena mereka pernah mendengar Yesus pernah berkata, ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak mau nanti mayat Yesus ada yang mencurinya. Nah, akhirnya Pontius Pilatus pun langsung menyuruh semua tentaranya menjaga makam Tuhan Yesus. Hati mereka langsung tenang nih, wah aman sekarang, makamnya Tuhan Yesus sudah dijaga oleh tentara-tentara. Nah, setelah itu tibalah hari Sabat, hari yang dinanti-nanti oleh semua pengikut-pengikut Yesus. Para wanita-wanita menjelang malam mereka ingin sekali pergi mengunjungi makam Yesus. Mereka sudah menyediakan wangi-wangian juga rempah-rempah. Terus mereka sambil berdiskusi, mereka bertanya, bagaimana ya caranya kita masuk ke makam Yesus menjumpai Tuhan Yesus? Sedangkan makam Tuhan Yesus dijaga oleh para tentara. Juga makam Tuhan Yesus ditutupi dengan batu yang sangat besar. Lubangnya ditutupin pakai batu yang besar. Bahkan tidak ada yang kuat untuk mendorongnya, apalagi para wanita-wanita ini. Nah, setelah itu terjadilah gempa yang sangat besar, gempa yang hebat. Tanah pun terasa bergetar. Nah, ternyata yang terjadi adalah malaikat Tuhan turun ke tempat kuburan Tuhan Yesus. Dan malaikat itu menggulingkan batu yang besar itu yang menutupi lubang kuburan Yesus. Wajah malaikat itu terang bagaikan petir. Dan bajunya dia berwarna putih seputih salju. Wah, bersinar sekali adik-adik. Nah, ketika itu, para prajurit tentara-tentara yang menjaga di situ, mereka semua jadi gentar, mereka ketakutan. Akhirnya mereka seperti orang mati karena mereka terkejut. Nah, tiba-tiba sampailah nih para wanita-wanita itu. Terus mereka disambut oleh malaikat bilang, jangan takut, aku tahu kalian datang ke sini untuk menjumpai mayat Yesus. Tetapi Yesus sudah tidak ada dalam kuburannya. Dan malaikat itu pun langsung mengajak mereka untuk masuk ke dalam kuburan itu. Dan benar, kuburannya kosong adik-adik. Lalu malaikat itu berpesan kepada para wanita-wanita yang ada di situ. Malaikat itu bilang, pergilah dan kabarkanlah kabar gembira kepada seluruh umat manusia dan beritahukan kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Maria segera keluar dari kuburan situ. Dia bergegas lari dan dia langsung memberitahu kepada dua murid Tuhan Yesus. Nah, ketika dia melihat dua para murid Tuhan Yesus itu masuk ke dalam kuburannya, mereka juga sangat kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Maria, Yesus sudah tidak ada dalam situ. Setelah itu, dua murid itu langsung keluar. Dan Maria masuk lagi ke dalam kuburan itu. Dia sedih, dia menangis. Dia berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus pasti ada yang mencuri. Dia bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Nah, di tengah kebingungannya Ibu Maria ini, tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Nah, awalnya Ibu Maria tidak mengenali bahwa itu Yesus. Dia berpikir itu orang lain dan dia meminta kepada orang itu untuk mengembalikan Yesus karena Maria akan membawanya. Tetapi tiba-tiba orang itu langsung memanggil namanya, Maria. Nah, setelah itu Maria sadar bahwa, oh guru, kamu adalah guru. Karena yang bisa memanggilnya seperti itu hanya Yesus. Nah, habis itu Maria langsung sedih, dia menangis.
Tapi Yesus langsung menyuruh dia untuk memberitahukan kepada murid-muridnya yang ada di Galilea dan memberitahu bahwa Yesus akan datang kepada mereka, akan menjumpai mereka. Berlarilah Ibu Maria menuju ke Galilea. Nah, tibalah di tempat rumah si murid-murid Tuhan Yesus ini. Di tempat itu ada murid-murid Tuhan Yesus dan tiba-tiba Yesus sudah ada di tengah-tengah situ. Mereka semua kaget, mereka semua syok. Hah, itu siapa? Mereka bingung itu siapa, karena mereka yakin rumah itu sudah dikunci dan tidak mungkin ada orang yang masuk. Mereka mengira orang yang mereka lihat itu adalah hantu. Nah, terus Yesus bertanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu bimbang?" Nah, Tuhan Yesus bertanya seperti itu, "Mengapa kamu bingung?" Lalu Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus itu bukan hantu. Hantu tidak memiliki tulang, juga tidak memiliki daging. Tuhan Yesus juga menyuruh untuk melihat bekas luka di tangannya dan bekas luka di kakinya. Terus untuk meyakinkannya lagi, Tuhan Yesus juga minta makanan kepada para murid-muridnya ini. Coba aja nih kalau misalnya murid-murid ini mendengarkan perkataan Maria bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, pasti mereka tidak akan seketakutan ini. Nah, setelah itu mereka yang masih bingung dan masih tidak percaya akan apa yang terjadi, mereka pun juga dinasihatin sama Tuhan Yesus untuk mengabarkan ke seluruh dunia bahwa benar firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Nabi Musa juga Raja Daud itu sudah terjadi. Dan kejadiannya sudah mereka lihat sendiri, mulai dari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus juga menyuruh mereka untuk pergi keluar dari kota Yerusalem ke kota Betania. Nah, di situ ada teman-teman Yesus yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke situ, dan ketika mereka semua sudah berkumpul, Tuhan Yesus langsung menampakkan diri di depan mereka semua. Lalu di tengah-tengah kerumunan banyak orang pengikut-pengikut Yesus, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan Tuhan Yesus langsung memberkati mereka semua. Tuhan Yesus juga berpesan supaya mereka selalu melakukan apa yang Tuhan sudah pernah ajarkan kepada mereka. Dan mereka setelah sudah diberkati dan sudah dikasih peringatan, Tuhan Yesus pun tiba-tiba langsung terangkat ke surga. Nah, bagi mereka melihat mujizat yang selama ini Tuhan lakukan itu, mereka sudah sering sekali melihat mujizat, bahkan mereka sudah sering sekali melihat penampakan Tuhan Yesus yang datang tiba-tiba di dekat mereka. Yang awalnya mereka takut, tapi mereka sekarang sudah percaya bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah menunjukkan semua bukti-buktinya dan melakukan semua mujizat-mujizatnya lagi. Nah, setelah itu akhirnya Tuhan Yesus pun langsung terangkat ke surga. Ketika dia terangkat ke surga, semua pengikut-pengikutnya melihat ke langit sampai tubuh Tuhan Yesus tidak terlihat lagi karena sudah tertutup awan. Lalu muncullah dua orang di antara mereka semua dan bertanya, "Mengapa kalian memandangi langit? Tuhan Yesus sudah pergi. Tuhan Yesus sudah meninggalkan kalian. Sekarang tugas kalian adalah mengabarkan kabar gembira untuk semua orang, semua pengikut-pengikut Yesus, bahwa firman Tuhannya sudah digenapi. Dari Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga." Jadi mereka ditugaskan semua itu. Mereka dengan hati yang gembira disuruh pulang ke Yerusalem. Tibanya mereka di Yerusalem, mereka langsung pergi ke Bait Allah. Adik-adik tahu kan Bait Allah itu apa? Bait Allah adalah gereja, tempat beribadah. Nah, terus habis itu mereka pun langsung memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga sudah pernah bilang pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat untuk semua pengikut-pengikutnya di surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia juga sudah menunggu kita adik-adik. Dan kita juga disuruh untuk menerima janji-janji Tuhan Yesus, janji Bapa di surga. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan juga Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menanti kita semua sebagai anak-anak pengikut Tuhan. Jadi kita bukan hanya percaya, tapi kita juga harus melakukan setiap firman Tuhannya. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Untuk itu, adik-adik yang di rumah, kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Kita angkat lagu pujian dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adik-adik, terima kasih untuk persembahannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita sudah memperingati Hari Paskah. Pastinya kita adalah umat pemenang. Yeay. Adik-adik, tetap percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Buktinya, Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Dan Tuhan Yesus juga sudah memberikan kita kesehatan loh adik-adik di masa pandemi Iya, ini. betul sekali. Jadi adik-adik harus tetap semangat, tetap setia, dan percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, bahwa Tuhan Yesus sudah menjanjikan hidup yang kekal untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Betul. Jadi bukan cuma percaya, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Benar nggak, Cici? Betul, Kak Vero. Untuk itu, kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita mau akhiri ibadah kita mau tutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, Ku Pasti Menang. Ku pasti menang, ku pasti sanggup melewati setiap badai di dalam hidupku ini. Ku pasti menang, ku pasti bisa. Penyertaanmu ajaib dan sempurna bagiku. Angkat tangan kalian dan katakan, ku pasti menang. Ku pasti menang, ku pasti sanggup melewati setiap badai di dalam hidupku ini. Ku pasti menang, ku pasti bisa. Penyertaanmu ajaib dan sempurna bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah memuji nama Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang percaya, taat, dan patuh, dan mau menjadi pelaku firman-Mu. Engkau berkati Kak Vero yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap kami. Engkau berkati kedua orang tua kami. Engkau berkati keluarga kami, dan Engkau berikan juga kesehatan. Engkau berkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.